Halo guys, Joe di sini dan ini adalah alur cerita Bounty Hunters. Bounty Hunters adalah film yang dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh aktor tampan Korea Lee Min Ho. Film ini bercerita tentang Lisan yang jago bela diri dan kakaknya Ayo yang mantan agen Interpol. Suatu ketika, saat bertugas mengawal seorang reporter, mereka dijebak dalam suatu aksi pengeboman. Di sini mereka bertemu dengan Wonder Woman Cat beserta gengnya dan menjalin sebuah kerjasama karena ternyata mereka juga dijebak dengan kasus yang sama. Untuk membersihkan nama mereka bekerja sama untuk menemukan pelaku bom sebenarnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Berikut alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita misterius memasuki hotel dengan membawa sebuah kue yang tak lain adalah sebuah bom. Tak lama setelah perempuan tersebut pergi, hotel pun meledak. Scan beralih ke sebuah kota di Hong Kong, di mana saat itu Lisan dan kakaknya Ayo bertugas mengawal David Marshall, seorang petarung UFC yang merayakan kemenangannya. Saat konferensi pers, David Marshall marah dengan seorang reporter karena pertanyaannya. Keributan pun terjadi. Lisa yang tertidur di belakang panggung dimanggungkan Ayo untuk segera melerai keributan. Lisan dengan cepat maju dan membanting KO David Marshall hanya dengan satu jurus. Yang tidak Lisan tahu adalah David Marshall adalah orang yang menyewa dia. Ayo pun marah dan menjitak kepala Lisan. Setelah gagal mengawal David Marshall, kali ini mereka ditugaskan untuk mengawal seorang reporter yang bernama Sam. Saat bertemu di hotel, Sam menerima telepon misterius yang memberitahu jika ada bom di kue yang dimakan Ayo. Mereka semua pun bergegas pergi. Saat sampai di parkiran, mereka dihadang oleh orang tak dikenal dan berhasil menangkap Sam. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya muncul dua orang wanita yang bernama Cat dan Swen juga mengejar Sam. Perkelahian seru pun terjadi antara Lisan dan Cat. Sementara itu, mobil yang dikendarai Sam dan orang tidak dikenal tiba-tiba meledak dan membuat Lisan jatuh pingsan. Saat terbangun, Lisan dan kakaknya Ayo sudah ditangkap oleh Cat dan gengnya. Mereka diperlihatkan TV yang memberitakan bahwa mereka lah pelaku pengeboman hotel yang baru saja meledak. Cat pun menawarkan kerjasama, karena usut punya usut, ternyata mereka juga dijebak dengan kasus yang sama. Demi membersihkan nama mereka, Lisan dan Ayo pun menyambut baik tawaran tersebut. Scan beralih ke kota Bangkok, Thailand, di mana mereka mendapatkan informasi bahwa pelaku yang sebenarnya ada di kota tersebut. Saat berada di pasar, Ayo mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut bernama Dumupa dan tinggal di sebuah apartemen. Setelah pergi, tanpa disadari Ayo diikuti oleh dua orang penjahat yang ingin membunuh Ayo. Untung saat itu Ayo diikuti juga oleh Lisa dan berhasil meng-KO kedua penjahat tersebut. Mereka berlima pun pergi ke apartemen yang dimaksud. Karena merasa tidak menemukan apapun, Lisan dan Cat keluar. Naasnya, di luar mereka sudah ditunggu oleh beberapa penjahat dan berhasil memasukkan mereka ke dalam bagasi mobil. Ayo bergegas dengan cepat menolong mereka dengan menembak para penjahat dan mengejar mobil yang dimaksud. Cuma lucunya, yang tidak Ayo tahu adalah Lisan dan Cat berada di mobil yang dia pakai. Jadi sia-sia saja pengejaran itu. Mereka pun kembali ke mobil. Di sini Swan menemukan informasi baru bahwa Dumupa sedang berada di Hotel A. Lisan dan Cat bergegas ke sana. Di depan kamar, mereka langsung ditembaki oleh Dumupa karena sudah terlebih dahulu tahu keberadaan mereka. Lisan yang berhasil masuk langsung adu jotos dengan Dumupa. Setelah berhasil mengalahkannya, di sini terungkap kalau ternyata Dumupa hanya diperalat oleh orang yang bernama Mei atau pelaku sebenarnya. Gedung pun kembali meledak karena ternyata Hotel A juga sudah dipasangi bom. Beruntung Lisan dan Cat berhasil keluar sebelum bom meledak. Setelah kejadian itu, mereka berusaha keras mencari informasi siapa sebenarnya Mei, orang yang disebut Dumupa sebagai pelaku sebenarnya. Hingga suatu ketika, saat melihat konferensi pers Hotel A, dengan bercanda Ayo menyuruh Swan melihat identitas wanita yang tatapannya seperti Hitler. Dan ternyata orang itu adalah Mei, manajer Hotel A, yang disebut-sebut Dumupa sebagai pelaku utama pengeboman Hotel A.
Dari sini, kecurigaan mereka semakin tinggi karena ternyata semua hotel yang meledak adalah Hotel A yang dimanajeri oleh Mei. Informasi pun didapat. Mei saat ini berada di Korea. Saat melihat langsung Mei di sebuah pelabuhan, Lisan beserta geng lebih memilih mengikuti Yang Seng, bawahan Mei yang mencurigakan. Ternyata bom tersebut diselundupkan melalui buah yang akan dikirim Yang Seng. Tertangkap basah, Yang Seng memanggil semua kawannya untuk menghajar Lisan. Kate dengan inisiatif naik ke atas tangga dan menembak mereka semua dengan pistol listrik. Mereka semua pun terkapar lemas, tersengat listrik. Yang Seng pun dibawa ke tempat Kate. Di sana dia diinterogasi dan mengatakan bahwa seluruh otak pengobong adalah rencana Tommy, anak dari ahli waris Hotel A, dan Mei hanyalah pesuruh Tommy. Setelah interogasi, tanpa disangka Tommy dan Mei datang dan membawa Bobo yang sudah dikalahkan terlebih dahulu. Sementara itu, mereka juga menyandra Swan yang sudah dipasangi bom di lehernya. Mei berjanji melepaskan Swan jika mereka mengembalikan bom yang mereka ambil saat mengalahkan Yang Seng. Tanpa lama, Lisan, Kate, dan Ayo mengambil bom yang mereka minta. Tapi Mei ingkar janji dan menyuruh Kate datang menemui Tommy. Sesampainya di sana, Tommy meminta Kate melakukan sebuah permainan hidup dan mati. Tommy meminta Kate memakan sebuah pil yang berisi racun dan akan memberikan penawarnya kalau dia bisa sampai di parkiran sebelum 10 menit. Kalau tidak berhasil, dia akan meledakkan bom yang ada pada leher Swan. Sebelum itu, dia melakukannya pada Yang Seng karena telah berkhianat. Mengetahui hal itu, Lisan bergegas ke tempat Tommy untuk menolong Kate. Tetapi setelah sampai di sana, mereka sudah dihadang oleh puluhan anak buah Tommy. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Tommy, Lisan memeluk Kate dan memberikan penawarnya dengan ciuman. Mantap. Lisan mendapatkan penawarnya saat mengalahkan anak buah Tommy. Kate pun berlari ke parkiran untuk menyelamatkan Swan. Sesampainya di sana, Kate mengemudikan mobil agar menjauh dari jangkauan remote bomb yang dipegang Tommy. Tapi Tommy tidak berhenti dan terus mengejar Kate. Sampai akhirnya Lisan datang dan membawa bom tiruan agar seolah-olah Tommy berhasil meledakkan mobil Kate dan Swan. Mengira berhasil, Tommy pun pulang. Kemudian dia menyandra direktur Hotel A. Dan disinilah terungkap mengapa Tommy meledakkan hotel-hotel A. Karena ternyata dia sakit hati, ayahnya lebih memilih direktur hotel sebagai penerus perusahaan dibanding Tommy yang anak kandungnya sendiri. Di tempat lain, Kate dan Swan yang selamat dari bom bersama-sama Lisan dan Ayo menyusun rencana untuk menangkap Tommy. Lisan, Kate dan Ayo menyamar untuk memasuki Hotel A, sementara Swan mencoba menghack arus listrik hotel dari rumah. Setelah berhasil mematikan gedung, Lisan dengan mudah mendapatkan bom, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena anak buah Tommy dengan cepat mengetahuinya. Saling tembak pun terjadi, sampai akhirnya Lisan, Kate, dan Ayo tersudut di atap hotel dan dikunci dari dalam oleh anak buah Tommy. Sementara itu Tommy berhasil menyandera kembali Swan dan menekan remote bom, tapi tidak berhasil karena terhalang alat penghalau sinyal yang disembunyikan Swan. Mengetahui hal itu, Lisan, Kate, dan Bobo bergegas pulang. Sementara itu Ayo memanggil Yang Seng dan anggotanya untuk menerbangkan bom di atas sebuah lentera. Sesampainya di rumah, mereka sudah dihadang oleh Mei yang membawa senjata dan menembaki mobil yang mereka bawa. Saat kehabisan peluru, Mei dan Lisan kemudian berduel, sementara Kate dan Bobo masuk ke rumah menyelamatkan Swan. Tapi saat memasuki rumah, Tommy yang membawa pistol menembaki Kate dan Bobo sehingga terluka. Lisa yang berhasil mengalahkan Mei masuk dan beradu bacot dengan Tommy dan mengatakan Tommy adalah bocah yang gila. Tommy yang marah menekan remote bom dan seketika semua bom meledak. Tommy tertawa karena menurutnya sudah berhasil, tapi yang tidak dia tahu, bom tersebut sudah diterbangkan ke langit sehingga saat meledak hanya terlihat seperti kembang api biasa. Mengetahui hal tersebut, Tommy kembali marah dan mencoba menembaki Lisan, tapi usahanya gagal dengan Lisa yang terpental ke tepi rumah. Merasa di atas angin, Tommy kembali menembaki Lisan, tapi digagalkan oleh Bobo. Lisan pun bangkit dan berhasil menendang kepala Tommy sampai pingsan. Tak disangka, Tommy sadar kembali dan langsung mencoba menembak. Tapi untung ada Ayo yang duluan menembak Tommy hingga tak sadarkan diri lagi. Dan di akhir film, ditutup dengan ciuman mesra dari Lisan dan Kate. Dan terima kasih sudah menonton review kali ini. Admin tetap menyarankan agar tetap menonton filmnya, karena pengalaman terbaik menonton film adalah dengan menontonnya secara utuh.
Oke, sekian dan terima kasih.